apa Imam Syafi'i ngetikan alas afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Barokahnya bangun menulis misalnya al-ulama al-mujaddidun yang sering dibaca Gus Sofur, juga saya di beberapa pertemuan alumni. Itu bangun kelihatan sekali dari awal tuh akan bina siapa saja. Beliau cerita misalnya salasun min aslil iman. Beliau di antara hadis yang beliau pilih dari sekian makalah beliau dan itu dijadikan muqaddimah, wal jihad ma'akuli amirin baron kana ofajir. Wassalat khalfa kulli muslimin ya baron kana ofajir. Jadi beliau memilih berteman siapa saja, membina siapa saja itu amdan, bukan sahwan. Karena beliau adalah periwayat dan penulis hadis, tentu ya diriwayatkan Nabi Dawud, memang ditulis di situ. Sudahlah kita ikut berjuang ma'akuli amir. Jihad itu di konteks Indonesia tentu mempertahankan supaya sholat ini sesuatu yang indah. Kita tahu yang bikin masjid di mana-mana itu departemen keuangan bikin masjid, kepolisian bikin masjid, kabupaten bikin masjid, gubernuran bikin masjid. Itu kalau nunggu bisaronya Pak Amin dari setek itu gak jadi masjid, yakin. Untuk rokoknya saja mungkin pas-pasan. Tapi barokahnya kita berjuang ma'al kulli amir. Para umarok dibina, beberapa kiai mulai zaman Mbah Hasyim sampai dulu Mbah Hasyim ya bina Pak Karno. Sampai era Mbah Mun, akhir-akhir Pak Harto juga beliau pernah ditimbali di istana, sampai Pak SBY, sampai Pak Jokowi. Sehingga aura keislaman itu ada di mana-mana. Departemen berkebutuhan ngaji. Bahkan Gus Sofur pernah cerita, saya pernah beliau diundang di kantor pusat PDI untuk ngaji. Gak kebayang ya. Pertama Gus Yasin daftar di KPU yang ditanyakan Bang Yasin cerita sholat tadi itu senang sekali. Senang sekali diceritani bahwa barokahnya Gus Yasin di Wetan itu ada dengan tanda petik, ada komunitas yang kayak sholat itu jadi ukuran. Saya meskipun nggak nangis di depan umum kayak Gus Amin tadi, saya juga heran kok bisa nangis. Itu saya heran betul. Dan saya tetap husnudzon itu asli. Ya agak memaksakan husnudzon saya, tapi ya sudahlah saya husnudzon. Kalau itu asli. Itu saya sering nangisi fikihnya Mbah Mun. Di antaranya adalah saya pernah sejagongan sama Gus Hasib bin Wahab, termasuk pendiri NU Wahab. Saya cerita prestasi Mbah Hasyim, Gus Mbah Wahab, Bisri Sansuri, juga beberapa kiai Ahmad Siddiq, Bali Maksum, sampai cerita Mbah bahwa para kiai ini berhasil menciptakan satu entitas agama menjadi tolok ukur. Jadi barokahnya mereka berjuang secara tadrijan, secara gradualisme, secara proses. Sekarang itu calon bupati kok tidak sholat, itu tidak keren. Dan tidak dipilih. Gubernur kok terkenal nggak sholat, itu pasti nggak dipilih. Artinya kiai ini berhasil, bahkan nilai-nilai politik pun harus bersama nilai-nilai apa? Agama. Pejabat kok ketahuan selingkuh itu habis. Artinya nilai-nilai yang menurut agama mongkar, satu hal yang buruk, itu juga buruk di perspektif politik Indonesia. Jadi kayak, dan itu tanpa bikin negara ini terus kayak jadi negara Islam. Kurang apanya coba istihad guru-guru kita yang luar biasa. Saya pikir sampai di sini aja, nanti moderator biar balas saya supaya saya lebih madlum lagi. Semakin madlum semakin derajat saya akan naik. Dan monggo Gus Amin kalau mau memadlumi saya persilahkan, karena saya ini kan apa ya, sudah terlalu kuat lah, kayaknya agak ngefek. Tapi nggih monggo lah, kalau artinya ini sekali-kali saya ngomong serius. Jadi dulu nyuwun sewu, kita pengajian saja harus lapor, harus izin, bahkan ada istilah SIM, surat izin apa mubalek ya dulu. Namanya juga SIM. Ini abahnya Pak Rafiq itu ya temannya bapak saya. Masuk teman bodoh nih. Ini masyhur ini. Ibunya Pak Rafiq ini nggak pernah masak enak, kecuali ada tamu. Akhirnya kerjasama sama bapak sama Mbah Mun, kalau Jumat pagi disuruh ke situ. Terus Mbah Musa ini abahnya ini, Bu, engko apa ono Kiai Nur Salim ono Mbah Mun masak, iya, terus masak enak, terus bapaknya ikut makan enak itu. jadi Kiai dulu itu seni, sampai kepen mangan enak itu harus bodoni istri. Dan itu semoga bodoni yang wajib. Karena apa ya? Seneng itu wajib akhirnya. Makanya saya dengan Pak Rafiq ini ya mulai dulu ya kayak saudara, karena dulu Mbah Mun, Bapak, Mbah Musa itu
ya teman termasuk kalau harus bodoni istri ya bodoni. Akhirnya ya tiap Jumat itu main ke situ. Karena itu dengan cara itu makanya enak. Kalau enggak ya tempe terus. Nah itu bisa ditiru. Bisa ditiru. Jadi ya bagus lah itu kalau itu. Solutif itu kata kesit. Ya monggo niki moderator malih Gus Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.